Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Kutipan tersebut dilontarkan oleh Jenderal Hugeng. Di kota Pekalongan, tanggal 14 Oktober 1921, Hugeng dilahirkan. Hugeng merupakan sosok yang disegani di kalangan Kepolisian Republik Indonesia. Dia hanya menjabat 3 tahun sebagai Kapolri, namun Hugeng membawa perubahan besar dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Karakter tegas, jujur, sederhana, bersih, dan memiliki integritas menjadikan beliau legenda di kepolisian. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Iman Santoso. Bahkan mantan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal Gus Dur mengatakan bahwa di Indonesia hanya ada 3 polisi yang jujur, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Karakter Jenderal Hugeng Iman Santoso sebagai teladan generasi muda yang mengandung nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Dalam kehidupan sehari-hari, Jenderal Hugeng memiliki keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang hakiki dalam kehidupannya. Atas dasar keyakinan itu, Jenderal Hugeng pernah menangani kasus korban pemerkosaan yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak kepada korban. Akuntabel. Sebagai pejabat, Jenderal Hugeng tidak mau mencari kesempatan semata-mata untuk berkuasa atau memanfaatkan jabatannya guna mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Jenderal Hugeng menolak setiap pemberian dan hadiah dari siapa saja yang dapat mempengaruhi pekerjaannya. Kompeten. Jenderal Hugeng merupakan orang yang sangat kompeten di bidang pekerjaannya. Selama menjabat sebagai Kapolri, beliau membuat kebijakan-kebijakan agar Kepolisian Republik Indonesia menjadi instansi yang baik. Kebijakan yang dibuat oleh Jenderal Hugeng yang masih berlaku sampai sekarang adalah aturan mengenai penggunaan helm saat berkendara motor, di mana saat awal kebijakan ini dibuat, banyak orang yang menentang. Namun di era sekarang, helm merupakan alat pelindung diri yang utama saat mengendari motor untuk mengurangi resiko cedera akibat kecelakaan. Harmonis. Jenderal Hugeng sangat peduli kepada masyarakat dan anak buahnya. Saat menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal Bintang 4, Jenderal Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan jalan. Jenderal Hugeng berpendapat bahwa seorang polisi adalah pelayan masyarakat, dari mulai pangkat rendah hingga pangkat tertinggi. Tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Jenderal Hugeng tidak mengukur seseorang dari status sosial dan kedudukannya, tidak juga dari perbedaan posisi, paham, pilihan politik, ataupun perbedaan ras dan golongan. Loyal. Ini dibuktikan dengan sifat yang profesional terhadap pekerjaannya. Selama bertugas sebagai polisi, Jenderal Hugeng selalu bersikap jujur dan menolak semua upaya suap yang diberikan oleh siapapun. Hal ini karena didasari atas sumpah yang pernah dilakukannya agar tidak melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia. Adaptif. Sebelum menjadi Kapolri, Jenderal Hugeng pernah menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Beliau berhasil membersihkan kota Medan yang dikenal sebagai sarang penyelundup. Jenderal Hugeng berhasil memperbaiki kinerja Jawatan Imigrasi sesuai prosedur dan mekanisme kerja, serta memberantas perilaku korupsi yang ada di lingkungan kerja. Padahal, saat itu merupakan pekerjaan pertama Jenderal Hugeng di luar kepolisian. Kolaboratif. Saat menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng mendapatkan tugas yang berat dengan menangani kasus-kasus besar. Salah satunya adalah kasus pemerkosaan Sumariem atau disebut Sum Kuning. Jenderal Hugeng langsung bekerja sama dengan jajarannya untuk menyelidiki kasus Sum Kuning guna mencari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Beliau membentuk tim yang terdiri dari Komdak 9 Jawa Tengah dengan dibantu dengan asisten Mabak serta Komdim 096 Yogyakarta. Tujuan tim ini dibentuk adalah mencari pelaku-pelaku utama dan melakukan koreksi di dalam badan kepolisian di Yogyakarta.
Selain itu, kerjasama dari masyarakat untuk menegakkan rule of law juga dilibatkan untuk menuntaskan kasus ini secara adil dan terbuka. Pada akhirnya, atas kerjasama dari berbagai pihak, pelaku penculikan dan pemerkosaan Sung Kuning diketahui, di mana pelaku tersebut merupakan keluarga dari para pembesar-pembesar di Yogyakarta.